channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh Edna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Hasutan Teman yang Seperti Setan. Di kesempatan kali ini ada kisah tentang salah satu narasumber yang pernah mengantarkan si pelaku melakukan ritual pesugihan. Sebut saja Agus dan Heru sebagai pelaku. Sebelum Heru lari ke pesugihan yang namanya keluarga yang secara ekonomi, secara kebutuhan, memang dibilang keluarga yang sangat berkurang. Dan usahanya yang tidak pernah merasakan kemulusan setiap harinya, dan juga selalu bermasalah dengan istri dan anak-anaknya. Karena banyak faktor yang membuat Heru ini frustasi, Heru merasakan bagaimana hidup yang selalu mengandalkan hutang piutang, mengandalkan pertolongan dari tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Istrinya selalu mengomel-ngomel karena banyak pekerjaan yang memang tidak bisa diandalkan. Dia yang mengandalkan orang-orang untuk menyuruhnya agar mendapatkan pekerjaan, menunggu disuruh untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau tidak disuruh, tidak dapat apa-apa. Yang ada hanyalah penghabisan uang karena tidak ada pemasukan sama sekali. Sebenarnya secara usia yang belum terlalu tua, usia hanya masih kisaran 30 lebih, masih dibilang usia produktif. Tetapi pada kenyataannya dari hidup Heru, karena basicnya yang tidak sekolah, karena dia dibesarkan dari keluarga lingkungan yang memang tidak berpendidikan, inilah yang membuat Heru susah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak seperti lainnya. Kemampuan Heru hanya dengan menggunakan ototnya, tidak menggunakan otaknya. Makanya dia hanya dapat pekerjaan sehari-hari sebagai kuli serabutan. Heru bisa lari ke pesugihan karena hasutan dari si Agus temannya. Tapi sebelum Heru mendapatkan apa yang diinginkannya, ia harus benar-benar yakin dulu untuk melakukan pesugihan. Dan setelah itu baru mendatangi si Agus. Agus mengantarkan si Heru karena dia tahu di mana letak dan tempat orang-orang yang ingin melakukan pesugihan, orang-orang yang ingin menyimpang, orang-orang yang ingin larut dalam dunia yang seakan-akan instan kaya. Agus di sini selalu membujuk Heru agar untuk lari ke dunia hitam. Daripada hidup kamu seperti ini terus, kamu tidak bakal menikmati hidup. Hidup itu cuma sekali. Nikmati hidupmu. Kalau kamu keadaannya seperti ini terus, mau sampai kapan? Anak-anak kamu butuh pendidikan masa depan. Anak-anak kamu butuh pendidikan. Masa mau jadi seperti kamu? Sekarang kamu cuma mengandalkan orang-orang untuk mendapatkan uang. Kalau tidak, kamu tidak punya uang sama sekali, ujar Agus. Pesugihan kan pasti ada tumbalnya, Gus, jawab Heru. Nggak pasti, banyak jenis pesugihan kok. Yang penting kamu yakin saja, daripada kamu hidup susah terus, kapan kayanya? Mending kamu melakukan ritual pesugihan, ajak Agus. Mendengar perkataan dari si Agus, Heru serasa dicambuk, dipecut atau diberikan motivasi oleh si Agus.
Karena keadaan yang memang sudah tidak karuan, Agus di sini masih memberikan masukan kepada Heru. Kamu sudah tahu kan seperti apa istrimu tiap hari? Kerjaannya ngomel terus. Hutang-hutangmu mau dibayar pakai apa? Kalau kamu seperti ini terus, setiap hari kamu makan saja harus menunggu pinjaman dari tetangga dulu. Baru kamu bisa makan kan? Ya bukannya saya tidak mau bantu kamu lagi. Mending kamu ikut saran saya saja, ujar Agus menjelaskan. Karena memang Agus ini sering membantu si Heru yang selalu memberikan beberapa lembar uang untuk kebutuhan hidup keluarga si Heru. Makanya si Agus ini menyesatkan si Heru ke pesugihan. Karena si Heru yakin kalau Agus ini bisa membantu dirinya, bisa membantu secara perekonomian keluarganya. Akhirnya Heru ikut Agus ke tempat pesugihan. Dua orang ini berangkat ke salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah. Sesampainya di sana, di salah satu rumah yang terbuat dari anyaman bambu yang bernuansa Jawa yang masih sangat melekat. Saat mereka di dalam rumah itu, ada seorang kakek yang usia kisaran mungkin sudah hampir 60 ke atas. Mungkin itu adalah sebagai juru kunci atau orang yang akan membantu si Heru. Kamu sudah sampai di sini. Kamu akan mendapatkan syarat-syarat untuk pengambilannya. Karena yang namanya pesugihan itu pasti ada tumbal balik dalam bentuk nyawa. Kamu tenang saja, yang penting kalau misalkan ada salah satu anak kamu yang tiba-tiba secara mentalnya terganggu atau bisa dibilang idiot, nanti kamu jangan kaget, karena sebenarnya yang diambil itu bukan raganya, tapi sukma dari anak kamu, ujar si Agus. Anak saya yang penting tidak meninggal, jawab Heru. Tenang, kamu masih bisa melihat dan memperhatikan bagaimana kondisi anak kamu. Kamu tidak cuma punya anak satu kan? Kamu ada 4 anak. Salah satunya akan diambil sukmanya. Jelas si Agus meyakinkan. Di depan rumah yang terbuat dari anyaman bambu, mereka memutuskan masuk ke dalam. Permisi mbah, ini ada teman saya yang datang ke sini. Heru yang mendengar ucapan Agus sontak saja kaget. Loh, kamu kok sudah kenal Gus? Iya, kadangkala ada orang lain yang meminta bantuan ke saya untuk diantarkan ke sini atau di tempat lain yang ingin melakukan pesugihan. Pokoknya kamu masuk dulu saja, nanti dijelaskan bagaimana tata caranya. Yang penting kamu yakin kalau kamu ingin merubah kehidupan kamu, ujar Agus menjelaskan. Mereka duduk berhadapan dengan sang juru kunci. Saya kesini mau minta tolong sama Mbah. Ini teman saya ingin tahu tata cara melakukan ritual, ujar Agus. Tenang saja, asalkan temanmu itu yakin dengan apa yang akan dilakukannya, ujar sang juru kunci. Tapi sebelum melakukan ritual, Heru harus dimandikan dulu dengan air kembang. Heru yang hanya memakai kaos oblong dan celana pendek. Heru mandi kembang 5 kali siraman saja. Setelah itu dibacakan dengan berbagai mantra. Setelah selesai, Heru disuruh mengeringkan badan dan Heru diantar sang juru kunci untuk masuk ke salah satu ruangan yang memang di situ agak remang-remang. Bau kemenyan yang menyerbak dan berbagai sesajen yang tertata rapi di sudut ruangan. Pokoknya kamu di sini saja. Kamu nanti akan bertemu dengan sosok wanita yang sangat cantik dan kamu nanti harus berhubungan suami istri. Kamu tidak usah khawatir. Yang datang itu adalah sosok yang paling cantik yang belum pernah kamu temui sebelumnya, ujar juru kunci menjelaskan. Setelah memberi arahan, sang juru kunci keluar dan membiarkan si Heru di dalam ruangan tersebut. Tidak berselang lama, secara tiba-tiba Heru yang memang posisinya di dalam kamar, tiba-tiba ada sosok perempuan yang lewat di belakang, yang berpakaian layaknya seseorang pengantin yang sangat cantik, dengan gaun pengantin yang memang sudah lengkap dengan tusuk konde, dengan bunga melati di kepalanya.
Heru yang ingat akan pesan sang juru kunci ini, tanpa pikir panjang Heru langsung berhubungan badan dengan sosok wanita cantik tersebut. Setelah selesai mereka berhubungan, Heru dibawakan beberapa kain kafan oleh sang dukun yang memang sebagai syarat yang harus ditempatkan di kamar khusus saat melakukan ritual, yang memang nanti Heru harus menyiapkan satu kamar khusus untuk melakukan ritual. Heru yang mendengar ucapan sang juru kunci yang harus menyiapkan kamar khusus untuk ritual. Di sini Heru kebingungan. Gus, kamu kan tahu kalau rumah saya itu sempit. Ruangan depan untuk kamar anak, ruangan tengah kamar saya dan istri, dan ruangan belakang untuk dapur dan kamar mandi. Saya harus bagaimana ini? Si Heru yang bingung karena memang tidak bisa membuat kamar khusus seperti yang diinginkan sang juru kunci. Sang juru kunci yang mendengar percakapan antara Heru dan Agus akhirnya memberikan solusi. Bagaimana kalau si Heru ini nginep di rumah ini selama 1 minggu? Tapi mohon maaf, selama 1 minggu kamu harus melakukan hubungan sebanyak-banyaknya, agar apa yang didapat dari hubungan itu cukup untuk membuat kamar, bahkan bisa lebih, yaitu membeli rumah baru, ujar juru kunci. Apa iya mbah, 1 minggu bisa membeli rumah? Bukannya rumah itu harganya puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta, ujar Heru terkaget. Sudah, yang penting kamu melakukan hubungan intim. Tapi biasanya kalau sosok yang kamu hadapi, biasanya kamu akan mampu berkali-kali berhubungan, bahkan sehari penuh pun kamu akan sanggup, dan kamu pun akan merasa kuat. Yang penting kamu melakukan mandi kembang, jelas sang juru kunci. Si Heru mengikuti apa saran dari sang juru kunci, sementara si Agus harus menunggu selama 1 minggu lamanya. 1 minggu Heru berhubungan dengan sosok wanita yang sangat cantik. Setelah keluar dari ruangan ritual, Agus sontak saja kaget dengan hasil yang dibawa oleh Heru dari ruangan ritual. Emas batangan yang sangat banyak, uang ratusan ribu yang banyak, sampai sekantong plastik besar bahkan lebih. Dan sang juru kunci pun memberikan pesan. Uang itu digunakan dengan sebaik-baiknya, tapi saran dan syarat yang harus kamu lakukan jangan dilupakan, dan kamu harus membeli rumah yang baru dan gunakan salah satu kamar untuk kamu melakukan ritual di setiap malam tertentu. Dan juga jangan pernah melupakan tempat ini. Kamu harus datang setiap tahun 3 kali sekali. Jadi setiap 4 bulan sekali kamu harus datang dan nginep di tempat ini selama 1 minggu. Karena kamu di sini bukan 1 malam, tapi 1 minggu. Setelah itu Heru dan Agus pamit pulang. Sebelum sampai di rumah, Heru menukarkan emas batangan ke toko emas dan mencari rumah yang sekiranya bagus untuk ditinggali si Heru. Di dalam perjalanan pulang yang tidak jauh dari tempat tinggal si Agus dan Heru hanya beranjak kurang lebih setengah jam dari perjalanan menuju tempat tinggalnya. Mereka melihat rumah yang akan dijual. Mereka turun untuk melihat rumah tersebut. Si Agus menanyakan ke tetangga siapa pemilik rumah tersebut. Dan setelah mendapatkan informasi, Heru dan Agus melanjutkan pulang untuk menemui istri dan 4 anaknya. Setelah sampai di rumah, Heru betapa kagetnya melihat kondisi anaknya. Anak yang terakhir yang berusia masih 1,5 tahun, yang baru berjalan, yang memang secara kalimat atau katanya ini belum bisa mengucapkan ejaannya secara benar. Itu terlihat seperti anak yang idiot. Agus yang melihat raut wajah si Heru yang kaget, ia berbisik, "Itu karena ritual yang kamu lakukan. Tenang saja, dia tidak akan meninggal." Si Heru yang mendapatkan bisikan dari Agus pun ia berkata, "Oh iya, saya lupa." Setelah melihat kondisi anaknya, istri Heru langsung menanyakan, "Dari mana saja kamu?" Tanya istrinya Heru. "Tenang dulu,
Ini suami kamu sekarang sudah berubah. 1 minggu lamanya dia bersama saya dan dia mendapatkan sesuatu yang lebih. Dia baru saja memenangkan lotre, kata Agus menenangkan istrinya. Uang sisa dari membeli rumah yang sangat banyak dikasihkan kepada istrinya Heru. Dan istrinya Heru pun tidak peduli dari mana Heru mendapatkan uang itu. Uang itu digunakan untuk menutup hutang-hutangnya. Setelah semuanya selesai, Agus berpamitan untuk pulang. Semua hutang-hutang piutangnya dilunasi. Beberapa hari setelah itu, si Agus ini dihubungi lagi sama si Heru untuk mengantarkan si Heru dan keluarganya untuk pindah rumah. Sementara si Agus selama 3 hari dia mengisi seluruh ruangan rumah yang baru dibeli si Heru, karena dia sebagai perantara sekaligus sebagai prasana tempat untuk melakukan pesugihan. Jadi ketika si Heru dan keluarganya pindah, semuanya sudah tertata rapi. Dari ruangan keluarga, kamar anak-anak dan sebagainya, semuanya sudah rapi. Heru dan keluarganya tinggal menempati saja. Si Heru dan keluarganya diboyong ke rumah yang baru tanpa membawa apapun dari rumah lama. Setelah pindah, Heru tidak melupakan apa yang disarankan atau yang diharuskan. Dia harus melakukan ritual. Saat 3 hari pertama menghuni rumah baru, dia langsung melakukan ritual di kamar yang sudah disiapkan oleh Agus. Si Heru melakukan hubungan, tapi yang dilakukan Heru waktu itu tidak seperti saat dia ritual di tempat sang juru kunci, tapi dia melakukan di malam tertentu setiap 1 bulan sekali. Karena dari 1 kali berhubungan saja 1 malam penuh itu hasilnya sangat banyak. Setelah melakukan ritual di 1 malam, tentunya di setiap bulannya Agus menyarankan kepada Heru agar dirinya ini seakan-akan terlihat orang yang bekerja dengan cara apa saja. Karena kalau orang lingkungan sekitar melihat kondisi Heru yang tanpa bekerja, tapi secara kekayaan semuanya terpenuhi, logikanya tidak masuk akal. Agus ini menyarankan agar Heru menambahkan modal atau menambahkan saham ke salah satu temannya yang kebetulan toko materialnya secara kebutuhan isi dari toko tersebut belum sepenuhnya tercukupi. Heru dan Agus pun pamitan sama istrinya Heru untuk keluar menuju toko material yang sebut saja pemilik toko material bernama Joko. Kemudian Heru bernegosiasi agar material yang dimiliki Pak Joko ini dibagi 2 saham. Pak Joko yang keadaannya yang masih kosong, banyak pembeli yang menanyakan barang tapi tidak ada. Pak Joko tidak bisa mencukupi kebutuhan dari si pembeli. Pak Joko yang merasa terbantu dengan si Heru. Heru yang memang uangnya berlimpah-limpah, dengan mudahnya dia membeli segala bahan material. Heru melakukan perhitungan berbulan-bulan dan toko material tersebut berkembang pesat. Sementara Heru tinggal menikmati hasil dari penjualan toko material yang hampir 80% saham milik Heru. Heru tidak melupakan syarat yang harus dilakukan, ritual di 1 minggu penuh dalam 4 bulan sekali. Heru pun harus mendatangi tempat sang juru kunci dan dia melakukan ritual yang sama. Saat kali pertama Heru melakukan ritual, Heru pun meminta tolong kepada si Agus untuk mengantarkannya. Jadi mereka berpamitan dengan istri dan anak-anaknya untuk pergi selama 1 minggu untuk melakukan ritual. Setelah Heru melakukan ritualnya selama 1 minggu penuh, hasil yang dia dapatkan sangat banyak. Pundi-pundi uang tersebut dibelikan mobil mewah dan beberapa aset tanah dan beberapa rumah mewah lagi. Si Agus menyarankan agar rumah yang dibelinya itu dikontrakan dengan harga yang tinggi.
Saat 2 kali setiap 4 bulan sekali dia datang ke juru kunci. Di 4 bulan berikutnya ini yang membuat si Heru kaget. Saat ritual itu bukan lagi sukma anaknya yang ditumbalkan, tapi nyawa anaknya yang harus dijadikan tumbal. Kenapa harus ada tumbal? Saya selama ini juga saya harus menanggung ejekan dari tetangga kalau punya anak idiot. Apalagi anak saya yang pertama, setiap waktu mendapat ejekan hinaan kalau punya adik idiot. Saya juga tidak sanggup menerima itu, apalagi harus menumbalkan anak saya. Sang juru kunci yang mendengar keluhan Heru memberikan saran, tidak harus anak kamu, tapi bisa dari keluarga istri kamu. Yang ada dalam pikirannya cuma anaknya yang akan ditumbalkan. Yang ada di dalam pikirannya itu ternyata terjadi. Setelah 1 minggu dia melakukan ritual, anaknya meninggal secara mendadak. Tapi sebelum meninggal 1 minggu lamanya harus dirawat di rumah sakit. Tapi mohon maaf karena efek dari ritual pesugihan yang dilakukan orang tuanya. Walaupun dengan nominal uang yang sangat banyak, dengan bantuan dari rumah sakit yang secara alat itu mencukupi dan bisa memberikan pertolongan, tapi pada kenyataannya anaknya Heru tetap saja tidak tertolong nyawanya. Saat anak pertamanya meninggal dunia, Heru mulai merasakan kegelisahan, pikiran yang sangat tidak karuan. Satu anak yang terakhir, anak keduanya harus mengalami kejang-kejang. Tetangga rumahnya Heru mulai mencurigai karena dari kejadian-kejadian aneh, dari mulai anaknya yang idiot, anak pertamanya yang meninggal secara mendadak, dan tiba-tiba anak yang kedua mengalami kejang-kejang. Salah satu temannya Heru sebagai rekan kerja menyampaikan kepada karyawan-karyawannya kalau anaknya Heru itu ada yang meninggal secara mendadak. Walaupun karyawannya dan juga si Joko yang tidak tahu latar belakang keluarga si Heru, karena percaya saja dan mencurigai kalau si Heru ini melakukan pesugihan atau anaknya yang menjadi tumpuan pesugihannya. 2 tahun setengah anak pertama itu meninggal, disusul dengan anak yang kedua dan ketiga meninggal juga secara mendadak. 3 tahun setelahnya, orang-orang terdekat dari Heru, entah itu sebagai rekan kerja atau karyawannya, siapapun yang dekat dengan si pelaku pesugihan, di setiap tahunnya selalu saja ada yang meninggal dengan cara yang mendadak karena ulah si Heru yang bersekutu dengan iblis. Agus sebagai pengantar ke jalan yang sesat sangat menyesali perilakunya yang pernah mengantarkan Heru. Heru yang sampai saat ini dirinya masih terikat dengan iblis, jadi hidup dengan kekayaan, dengan bergelimbangan harta, tetapi semua orang terdekatnya sudah tiada akibat ulahnya yang melakukan pesugihan, akibat hasutan dari si Agus. Siapapun yang melakukan atau mengantarkan orang untuk melakukan kejahatan, orang pertama yang mengantarkan dan juga orang pertama yang memberitahu tentang perilaku yang salah, dia harus menanggung akibatnya. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Hasutan Teman yang Seperti Setan. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dari kejadian ini. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang musyrik. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.